Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pertama-tama, untuk mengawali pembelajaran pada pagi, siang, sore hari ini, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi, siang, sore hari ini kita dapat bertatap muka melalui aplikasi Zoom untuk melaksanakan pembelajaran Al-Quran Hadis dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat beriring salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma. Amin. Pada pagi, siang, sore hari ini kita akan mempelajari materi Al-Quran Hadis mengenai makanan halal. Nah, ada yang tahu nggak sih makanan halal itu? Nah, sebelum masuk kepada materi makanan halal, kita akan belajar dulu nih tentang apa sih itu makanan? Ada yang tahu nggak makanan itu apa? Tahu, Apa? makanan adalah suatu bahan pokok yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, bahan pokoknya itu apa saja? Coba sebutkan. Bisa nasi, lauk, sayuran, dan susu. Nah, jadi benar yang dikatakan Adik Hafid. Jadi makanan itu adalah zat yang dimakan oleh manusia atau makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang diolah menjadi energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang terkandung dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada apa sih itu makanan halal? Ada yang tahu nggak makanan halal itu apa? Tahu, Apa coba? makanan halal adalah makanan yang tidak diharamkan oleh agama dan diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, benar. Di dalam Islam, membahas tentang makanan halal itu terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina suqulu mimma fil ardi halalan tayyiban walatattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisyu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyeru kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, dari ayat ini kita dapat belajar bahwa makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah serta syariat agama Islam untuk mengkonsumsinya. Halal dari segi hukum, baik halal dari segi zat maupun hakikatnya. Nah, dari segi zat dan hakikatnya ini itu dibagi lagi. Nah, apa sih maksud dari halal dari segi zat dan hakikat? Dari segi zat, itu makanan itu baik dikonsumsi karena zat nutrisi yang dikandungnya. Misalnya seperti telur. Telur itu ada protein serta vitamin yang bagus untuk tubuh kita. Jika dikonsumsi akan membuat tubuh kita sehat dan kuat. Nah, dari segi hakikatnya itu baik dari cara memperolehnya. Maksudnya yaitu seperti kita membeli telur, tapi telur itu hasil mencuri. Tentu saja hakikatnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, jadi
telur itu harus diperoleh dengan cara yang halal, misalkan dengan cara kerja keras, serta lain sebagainya. Lalu, di dalam Al-Quran juga dibahas dalam surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama alaikum al-maitata wad-dama wa lahman khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman turra ghayra baghin wala 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukur kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, untuk dari surat tadi kita dapat mengetahui jenis-jenis apa saja sih makanan yang diharamkan oleh agama Islam. Yang pertama yaitu bangkai. Nah, bangkai itu semua jenis bangkai, baik yang bangkai itu karena dia menjadi bangkai karena mati, karena penyakit, tertabrak, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu darah. Darah di sini yaitu karena jika kita mengkonsumsi darah itu akan membawa kemudorotan bagi tubuh kita seperti sakit atau kegagalan organ yang lain. Lalu yang ketiga yaitu daging babi. Kenapa daging babi itu diharamkan? Karena di dalam tubuh daging terdapat banyak cacing yang itu dapat merusak organ manusia. Sehingga daging babi itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, yang keempat yaitu tanpa lafaz. Maksudnya apa? Maksudnya binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi misalnya Ade Hafid menyembelih ayam itu tanpa menyebut nama Allah atau menyebut nama lain, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan makanan itu menjadi makanan haram, walaupun itu adalah ayam, tetapi kan disembelihnya tidak menggunakan nama Allah. Nah, yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik hewan yang disebutkan dalam sabda dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah, beliau bersabda, ketahuilah, tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir atau mu'ahad yang menjalani perjanjian dengan negara Islam, kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertemu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Nah, disebutkan dalam hadis tadi ada hewan buas yang memiliki taring. Maksudnya apa sih? Kenapa dia tidak boleh dikonsumsi? Karena hewan buas yang memiliki taring itu merupakan hewan yang dianggap kotor di dalam Islam, menjijikkan dan berbahaya. Tidak terkecuali hewan yang diterkam binatang buas dan telah dimakan dagingnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Baik, sekian materi untuk kali ini. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa via WA. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.